warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengajak kalian untuk membayangkan sesuatu. Pernahkah kalian melihat tumpukan sampah yang berserakan? Atau mungkin kalian pernah melihat sungai yang kotor? Atau bahkan kalian merasakan bahwa udara akhir-akhir ini tuh terasa semakin panas dan terasa tidak nyaman? Nah, hal ini sebenarnya menjadi tanda bahwa lingkungan kita sudah mulai tidak sehat dan mulai tercemari. Bahkan banyak penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya lingkungan kita yang sudah semakin tidak sehat ini disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang tidak peduli terhadap lingkungan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu saja, tetapi kesadaran itu harus dimiliki oleh setiap individu. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk membangun kesadaran tersebut adalah dengan melalui pendidikan sejak usia dini, khususnya pada siswa sekolah dasar. Nah, pada usia ini anak-anak masih berada pada tahap pembentukan karakter sehingga nilai-nilai positif itu lebih mudah ditanamkan. Karena itu muncul konsep yang dikenal dengan green education, yaitu pendidikan yang berfokus pada penanaman nilai kepedulian terhadap lingkungan melalui proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Green Education, menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa sejak sekolah dasar. Nah, pada bagian latar belakang ini, kita dapat melihat bahwa permasalahan lingkungan saat ini semakin meningkat dan semakin menjadi tantangan serius bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Nah, hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya, masih sering ditemukan perilaku seperti membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik yang berlebihan, serta kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah dan akan berdampak pada kehidupan manusia seperti banjir, pencemaran air, hingga perubahan iklim. Nah, sebagai contoh, kita sering melihat sungai yang sering dipenuhi sampah atau lingkungan sekitar yang masih banyak yang kotor karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan masih perlu ditingkatkan. Nah, sebagai contoh, kita sering melihat sungai yang dipenuhi oleh sampah atau lingkungan sekitar yang kotor karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan masih perlu ditingkatkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melalui pendidikan lingkungan sejak usia dini, terutama pada siswa sekolah dasar. Nah, oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, sehingga siswa ini dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam. Nah, pada slide ini ditampilkan data mengenai kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat masih sangat besar. Nah, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai sekitar 25 juta ton per tahun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah masih menjadi isu lingkungan yang cukup serius. Dari data tersebut juga terlihat bahwa tidak semua sampah dapat dikelola dengan baik. Sebagian sampah memang sudah ditangani melalui berbagai sistem pengelolaan. Namun, masih ada sebagian yang belum terkelola secara optimal. Selain itu juga data menunjukkan bahwa sumber sampah yang terbesar itu berasal dari rumah tangga, kemudian diikuti oleh perkantoran, pasar, fasilitas publik, dan kawasan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas sehari-hari manusia menjadi penyumbang utama terhadap meningkatnya jumlah peningkatan sampah. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol minuman, dan kemasan makanan. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka sampah tersebut dapat menumpuk di lingkungan sekitar, bahkan mencemari sungai dan laut. Nah, fenomena ini sering kita lihat di berbagai daerah, di mana sungai menjadi tempat pembuangan sampah, sehingga dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sangatlah penting. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah melalui pendidikan lingkungan sejak usia dini, sehingga siswa dapat memahami mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik. Dengan demikian, green education dapat menjadi salah satu solusi untuk membentuk generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penerapan green education dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Secara umum, green education bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sejak usia dini, sehingga mereka dapat memahami pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Dengan adanya pendidikan lingkungan, diharapkan siswa dapat tidak hanya memperoleh terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Nah, tujuan ini penting karena lingkungan merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Apabila sejak kecil siswa sudah memahami mengenai pentingnya menjaga lingkungan, maka mereka akan lebih mudah membentuk kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan lingkungan juga dapat membantu siswa untuk memahami bahwa kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kehidupan manusia, seperti terjadinya banjir, pencemaran udara, atau berkurangnya sumber daya alam. Oleh karena itu, green education bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Beberapa tujuan utama dari green education yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran lingkungan. Nah, melalui pendidikan lingkungan, siswa diharapkan dapat memahami mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam di sekitar mereka. Kemudian yang kedua, membentuk perilaku ramah lingkungan. Siswa dibiasakan untuk melakukan tindakan sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, serta menggunakan sumber daya secara bijak. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memahami pentingnya lingkungan, siswa diharapkan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Dan yang terakhir, yang keempat itu membentuk generasi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Artinya, siswa ini tidak hanya peduli terhadap lingkungan pada saat ini, tetapi juga menyadari bahwa menjaga lingkungan sangatlah penting bagi kehidupan generasi di masa depan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan green education yang dapat dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah. Dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, siswa akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga kelestarian alam. Hal ini dilakukan karena pembelajaran yang bersifat praktik biasanya lebih mudah dipahami oleh siswa dibandingkan hanya melalui penjelasan teori. Ketika siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, maka siswa akan lebih menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, beberapa contoh penerapan green education di sekolah yaitu yang pertama, penanaman tanaman di lingkungan sekolah. Sekolah dapat mengajak siswa untuk menanam tanaman atau pohon di halaman sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan, seperti menghasilkan oksigen, menjaga keseimbangan ekosistem, serta membuat lingkungan lebih hijau dan sehat. Yang kedua, pengelolaan sampah. Siswa dapat diajarkan untuk memilah sampah organik dan anorganik. Nah, dengan kegiatan ini, siswa dapat memahami bahwa sampah sebenarnya masih dapat dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, kegiatan daur ulang sampah. Sekolah juga dapat mengajak siswa untuk memanfaatkan kembali barang-barang bekas untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna, seperti membuat kerajinan dari botol plastik atau kertas bekas. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan energi dan air. Siswa dapat dibiasakan untuk mematikan lampu ketika tidak digunakan. Dengan demikian, melalui berbagai kegiatan tersebut, green education dapat diterapkan secara nyata di sekolah sehingga siswa tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya peran guru.
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan green education di sekolah. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa dalam membentuk sikap peduli terhadap lingkungan. Melalui peran tersebut, guru dapat membantu siswa untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan sekaligus membentuk kebiasaan yang ramah lingkungan. Peran guru sangat penting karena guru merupakan salah satu figur yang sering berinteraksi langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh guru biasanya akan mudah diikuti oleh siswa. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memahami pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, guru juga berperan dalam membentuk sikap dan kebiasaan siswa melalui contoh perilaku sehari-hari. Salah satu peran guru adalah guru ini harus menjadi teladan dalam berperilaku ramah lingkungan. Misalnya, guru ini harus menjaga kebersihan lingkungan kelas, membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan listrik dan air, serta merawat tanaman di lingkungan sekolah. Ketika siswa melihat contoh langsung dari guru, maka mereka tentunya akan lebih mudah memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran guru dalam green education sangatlah penting, karena guru tidak hanya memberikan pengetahuan terhadap siswa, tetapi juga menanamkan nilai, sikap, dan kebiasaan peduli lingkungan melalui contoh nyata. Sebagai kesimpulan, green education merupakan pendekatan pendidikan yang penting diterapkan sejak sekolah dasar karena dapat menanamkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Hal ini penting karena berbagai permasalahan lingkungan seperti sampah, pencemaran, dan kerusakan alam semakin meningkat. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Penerapan green education dapat dilakukan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan materi lingkungan, kegiatan peduli lingkungan di sekolah, serta pembiasaan perilaku ramah lingkungan. Dan selain itu, guru juga berperan sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa. Dengan demikian, melalui penerapan green education sejak sekolah dasar, diharapkan siswa dapat membangun kesadaran dan perilaku peduli lingkungan dan berperan dalam menjaga kelestarian bumi di masa depan. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menyadari bahwa lingkungan merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan hari ini akan sangat memengaruhi kehidupan di masa depan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, green education bukan hanya sekedar materi pembelajaran, tetapi merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Jika sejak sekolah dasar, siswa sudah dibiasakan untuk menjaga lingkungan, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Oleh karena itu, melalui pendidikan dan kebiasaan sehari-hari, mari kita mulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan baik, serta mengelola sumber daya dengan bijak. Karena pada dasarnya, bumi bukanlah warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.